Segelintir fakta yang kini mulai terungkap dengan ditetapkannya Rizky Bilar menjadi tersangka atas kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan olehnya. Hal itu membuat permasalahan yang saat ini ramai diperbincangkan kian menemukan titik terang menderang atas beberapa keterangan yang disampaikan oleh Bilar. Namun di balik itu semua, sebuah gambaran yang lebih mengejutkan pun muncul atas kehadiran Hotma Sitompul ke Polres Metro Jakarta Selatan, yang ternyata telah ditunjuk sebagai pengacara resmi Rizky Bilar dalam menghadapi rangkaian proses hukum yang kini menjeratnya. Terlihat begitu setia mendampingi sang klien yang harus bermalam di Polres Metro Jakarta Selatan, maka seperti inilah pernyataan Hotma Sitompul yang resmi menyandang sebagai kuasa hukum Rizky Bilar. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Sepanjang orang minta tolong, tentu kita harus bantu ya. Saya balikkan sama kalian. Apakah kita harus mendamaikan orang atau bikin orang menjadi ribut? Kan punya jawaban sendiri ya. Kelihatannya begitu. Ya, saya datang, kalian semua tahu bahwa kami orang yang suka berdamai. Itu yang dicatat ya. Di dalam pembelaan kami selalu menekankan perdamaian. Ya, kita tunggu dulu nanti pelapornya. Saya belum ketemu pelapor kan. Saya tahunya kuasa hukum yang pertama sudah dicabut. Saya tidak akan menerima kuasa sebelum kuasa sebelumnya dicabut. Tadi udah dibilang didamaikan. Kita bicara semua para pihak, kita bicara pada penyidik, kita tahu bahwa sekarang ada perdamaian yang dianjurkan oleh pihak kepolisian. Abang sudah ada komunikasi? Lihat aja nanti kalau dirasakan perlu ya kita ketemu. Ya belum pada waktunya lah, tentu kita ajukan segera permohonan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Penting sekali dan kita minta supaya ditunda dulu sementara. Ya, untuk sementara ini masih sehat ya, masih sehat. Ya mudah-mudahan sekali lagi penyidik juga kita doakan penyidik jelas yang pasti persiapan pertanyaan sudah kita siapkan ya. Jadi untuk barang bukti sudah ada di kita. Ya, barang bukti sudah ada di penyidik, kemudian saksi-saksi sudah diperiksa. Untuk sementara kita masih dalami, namun demikian yang jelas ada barang bukti, saksi jelas sudah kita semua proses, kemudian sudah kita kumpulkan. Itu untuk melengkapi berkas perkara yang sudah dilaporkan. Itu nanti penyidik yang jelas yang tahu, ya. Jadi itu semua kita sudah periksa sebagai saksi yang diduga. Ya nanti kita lihat dari perkembangan setelah menjadi tersangka, kemudian kita periksa ya oleh penyidik. Nanti kita tunggu saja rekan-rekan, mohon bersabar, tapi ini masih bergulir ya, sudah dilakukan. Timnya penyidik sudah bekerja ya, mudah-mudahan doakan saja biar lebih cepat lebih baik. Jelas kemudian semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan prosedur yang ada. Ada waktunya. Jadi kita sebagai penyidik atau pihak kepolisian tidak bisa gegabah ya menentukan orang, itu yang harus ada proses ya. Tunggu saja, sabar saja semua. Mohon izin ya. Semua sudah berjalan ya. Tadi sudah diperiksa sebagai saksi. Kemudian setelah kita meminta keterangan yang jelas dengan bukti-bukti yang ada, kemudian saksi-saksi yang sudah kita periksa, sekarang sudah naik jadi status tersangka. Saksi-saksi jika memang kita perlukan pasti kita meminta kembali. Sejauh ini belum ada upaya damai dari sendiri, mencabut laporan tidak ada ya Bu ya? Itu sementara untuk detik ini belum ada. Oh. Masih tetap lanjut laporan? Lanjut iya, jadi kita proses terus berjalan. Beralih ke pihak Lesti yang saat ini tengah menjalankan ibadah di Tanah Suci, kini secara keseluruhan wanita berusia 23 tahun itu pun menyerahkan semua permasalahan kepada Sandi Arifin yang merupakan kuasa hukumnya. Turut sambangi Polres Metro Jakarta Selatan, Sandi Arifin secara terbuka pun menerangkan upaya yang akan dilakukan oleh dirinya dalam mendampingi sang klien yang merupakan korban dalam kasus KDRT yang saat ini menerpa dirinya. Lantas, seperti apakah penjelasan Sandi Arifin dalam menyikapi kelanjutan kasus yang saat ini telah menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangkanya?
Sabar. Pokoknya gini, dari awal kami sudah menyampaikan bahwa kami sudah menyerahkan ke pihak kepolisian. Dan yang kedua, untuk statement saya belum bisa memberi statement apa-apa sampai menunggu klien kami pulang dari umroh. Kapan pulang? Ya mungkin segera mungkin. Yang pasti pesannya kita belum bisa memberikan statement apa-apa. Dan yang tadi seperti saya bilang bahwa kita sudah menyerahkan proses hukum ini ke pihak kepolisian. Masih menjalankan ibadah, Lihat nanti ya, yang pasti tadi udah saya sampaikan, kita keluarga sudah menyerahkan proses hukum ini ke pihak kepolisian pada umroh. Nanti kita lihat ya, nunggu dia balik ya. Ya jelas fokus yang digali oleh kita penyidik selaku yang berwenang adalah ya kejadian itu, kemudian sebab dan akibat yang jelas, kemudian yang lain-lain yang membuat terang laporan yang sudah dilaporkan oleh saudari kita L. Jadi ini adalah wewenang dari penyidik. Ya, jadi semuanya nanti kita tunggu saja keterangan jelas ya. Jadi untuk memperjelas laporan yang sudah dilaporkan. Jadi untuk penjaga rumah kita jadwalkan kembali hari Jumat ya, sekiranya jam 10. Ya, jadi untuk total sekarang sudah 7. Penetapan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi kita akan memeriksa saudara R sebagai tersangka. Ya, kita tunggu ya apa yang nanti sudah kita pertanyaan yang sudah kita siapkan, hak jawab ada di saudara R. Ya, jadi untuk sementara ini kita sudah menetapkan ya sebagai tersangka. Ya, jadi nanti kita cek kembali ke penyidik, kemudian nanti setelah ada informasi, kemudian apa isi, kemudian juga ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita siapkan untuk status sebagai tersangka, nanti kita bisa informasikan kembali. Ya, itu adalah wewenang dari penyidik. Yang bisa saya sampaikan sekali lagi, kepolisian dalam hari ini bekerja berdasarkan fakta hukum. Kemudian kita mengedepankan keadilan bagi semua pihak. Sampai dengan hari ini pun kita memanggil yang bersangkutan, kita periksa. Ini juga kita mengedepankan bagaimana adanya equality before the law, persamaan semua orang depan hukum. Hak yang bersangkutan untuk menyampaikan alasan-alasan yang menguatkan perbuatan yang dilakukan itu kita menampung dalam BAP, tetapi tentunya keterangan daripada tersangka bisa terabaikan manakala penyidik memiliki alat bukti pendukung yang lain yang memang menyatakan adanya perbuatan pidana itu. Jadi sekali lagi tentunya kita prihatin terhadap kasus ini ya. Kekerasan dalam rumah tangga ini dilakukan oleh orang terdekat di dalam keluarga yang semestinya menyayanginya begitu ya dan melindunginya, bukan malah sebaliknya ya. Tentunya dalam hal ini penyidik akan bekerja secara profesional ya, kemudian mengedepankan keadilan bagi semua pihak, terutama bagi korban, dan juga kita bekerja berdasarkan fakta hukum.